Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Sumu poso sira kabeh li ru'yatihi krana ningali hilal. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Ukurannya standar puasa itu dengan hilal ya, bukan dengan hisab. Puasa hendaknya dilakukan karena ru'yah ya. Ru'yah ini kan pasti. Wa afdhiru lan mokelo, maksudnya berbuka sira kabeh li ru'yatihi krono ningali ing hilal. Orang puasa awal Ramadan harus berdasarkan ru'yah. Begitu juga kalau hari raya juga berdasarkan ru'yah. Fa in ghumma alaikum, fa in ghumma lamun den tutupi sapa alaikum ing atase sira kabeh, fa akmilu mongko nyempurnakno sira iddata Sya'bana ing wilangane wulan Sya'ban salasina ing 30. Ini sudah standar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi perbedaan, supaya meminimalisir terjadinya keributan di masyarakat. Sebab orang ini kalau pakai hisab ini kan hitungan ya. Perhitungan orang rumusnya bisa beda-beda. Tapi kalau ru'yah itu kan mata telanjang lihat ya, fakta gitu. Jadi Kanjeng Nabi menginginkan hari raya ini jangan sendiri-sendiri. Hari raya ini kompak gitu. Kita ini malu, hari raya itu mesti gak kompak. Tahun kemarin lumayan kompak. Tetapi masih ada saja orang yang berhari raya tidak memakai ru'yah. Ini yang membuat situasi jadi tidak bagus. Ormas-ormas seharusnya tidak boleh membuat penentuan hari raya. Penentuan awal Ramadan dan awal Syawal ini sepenuhnya harus ditetapkan oleh pemerintah supaya tidak silih ginje ya. Tidak bertentangan. Dasarnya jelas ru'yah. Kalau ru'yah tidak tampak maka cukup ditambah 1 hari, disempurnakan. Tidak usah dikira-kira. Rawahul Bukhari. Selanjutnya as-sumtu sayyidul akhlak. As-sumtu utawi menang ya. Sifat pendiam iku sayyidul akhlaki, gustine akhlak. Diem itu akhlak yang tertinggi. Kita ini masa kecil perlu waktu mungkin 6 bulan supaya bisa bicara. Tetapi kita perlu waktu lebih lama seumur hidup untuk belajar diam. Belajar diam lebih sulit ya. Belajar bicara anak kecil dilatih 3 bulan 6 bulan udah pinter. Tetapi belajar diam ini sulit. Dunia ini jadi ribet ya, banyak masalah. Seringkali ya karena urusan omongan, salah omong, makian, celaan, yang ini bisa sampai menjadi perang. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan diem itu adalah akhlak tertinggi.
Hendaknya kalau kamu tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Urusan dunia ini akan segera selesai kalau orang-orang yang tidak ngerti itu diam. Ruwet ini karena orang yang bodoh-bodoh tua mbah kakean ngomong. Semakin tidak ngerti semakin banyak omong. Akhirnya ya semakin ruwet. Bukan ahlinya bicara. Terjadilah silang pendapat yang tidak perlu. Makanya kita harus belajar diam. Kalau tidak penting lebih baik diam. Wa man tesapani wong iku mazaha guyonan sopoman. Siapa orang suka bergurau, usluhaifa mongko den endengaken sapa bihiman. Orang yang suka bercanda itu menjadi diremehkan. Orang ini boleh guyon boleh, tapi jangan berlebihan. Nanti kalau kamu ini suka bercanda, suka pura-pura, lama-lama kamu serius juga dianggap pura-pura. Seperti cerita bobolnya tembok Cina itu. Saya dulu tahun 2002 ya, pergi ke Cina. Di Cina ini ada tembok besar, Great Wall, salah satu keajaiban dunia. Tembok Cina ini besar sekali, jadi tebal temboknya ini mungkin setebal bangunan ini. Tebal, jadi di atasnya dilewati mobil bisa. Dan panjangnya hampir 700 km. Nggak main-main ini, panjang sekali. Salah satu keajaiban dunia. Secara akal tembok Cina itu sulit ditembus karena tembok ini membentengi negara dan di atasnya ini ada pos pantau. Pada zaman itu, pada abad berapa itu sudah lama sekali. Mereka menggunakan api untuk sirine. Zaman dulu kan belum ada telepon. Jadi penjaganya itu naik ke atas setiap hari. Kalau ada musuh mau menyerang, mereka menyalakan api. Kalau api di atas menyala, seluruh pasukan siaga. Sehingga mereka sulit ditembus. Tetapi suatu saat pernah rajanya bikin lelucon. Demi untuk menyenangkan istrinya. Istrinya ngambek, gak mau senyum, dibikinkan lelucon. Diajak naik ke atasnya tembok. Tidak ada musuh, tiba-tiba dinyalakan apinya itu. Karena apinya dinyalakan, semua orang panik, pasukan bergerak. Sehingga kemudian terjadi keributan tetapi tidak ada apa-apa. Nah, istrinya melihat orang gupuh, kalau kayak ini guyu, wah mereka tertipu. Itu guyon. Tapi besoknya terjadi betul ada serangan. Dinyalakan api, dikira guyon sama orang-orang. Mau kemarin guyon. Musuh datang tidak ada yang siap, hancur. Jadi jangan guyon untuk hal yang penting ya. Orang harus bisa menjaga diri. Jangan suka bercanda. Sekarang ini kalau kamu bercanda bom, naik pesawat, saya bawa bom, dihukum kamu. Bercanda bom sekarang ini bisa dihukum 6 tahun. Karena kan bisa membuat orang panik walaupun itu bohong. Pokoknya kamu sekarang di bandara guyon, bawa apa itu? Bom. Oh ditangkap kamu. Walaupun guyon. Karena itu bisa membuat kepanikan. Orang jangan suka bercanda, nanti kamu akan diremehkan. Rawahud Dailami an Anas. Selanjutnya as-salatu fi jama'atin ta'dilu khamsan wa ishrina salatan. As-salatu ta salat fi jama'atin in dalam jamaah iku ta'dilu bandingi opo salat
sholat jamaah bandingi khamsan ing 5 wa isrina lan 20 apane sholatan sholate. Sholat jamaah itu derajatnya 25 kali lipat. Hadis lain 27 kali lipat. Artinya sholat jamaah ini jangan diremehkan ya. Apalagi jamaah subuh. Kalaupun kamu tidak bisa jamaah di musola, jamaah dengan teman, jamaah di rumah. Saya sendiri kalau tidak jamaah di musola ya jamaah sama istri. Karena istri saya di rumah jamaah sama istri. Yang penting usahakan sholat jangan sendiri. Di masjid lebih bagus, di musola lebih bagus. Tetapi kalaupun tidak bisa, lakukan jamaah meskipun di dalam rumah. Terus fa idza shallaha nalikane salat sapa wong salat ha ing jamaah fi falatin ing dalam oro-oro. Di oro-oro ini maksudnya di padang terbuka, di tempat yang sepi. Fa atamma mongko nyempurna ana sapa wong ruku'aha ing ruku'e salat wa sujudha lan sujudi salat balagat mongko tumeka apa salat maksudnya tumeka derajate khamsina ing 50 apane salatan salate. Tingkatannya bisa naik sampai 50 kali lipat. Artinya 25 ini tidak pasti, bisa lebih. Orang sholat jamaah minimal selisihnya 25 kali lipat dan bisa lebih sampai 50 kali lipat. Makanya kesempatan sholat jamaah ini manfaatkan. Apalagi di pondok, kesempatan ini. Di rumah belum tentu bisa. Di pondok jangan disia-siakan. Rawahul Hakim an Abi Sa'id. Selanjutnya as-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. As-salatu ta salat iku imaduddin, dadi jagai agama. Salat ini tiang agama. Sebuah rumah, gedung bisa berdiri karena ada tiang. Nah, ini loh, pilar ini. Salat ini pilar. Bangunan ini kalau tidak ada pilar rubuh. Salat juga begitu. Orang kalau sudah tidak salat agamanya rubuh. Nah. Orang Islam tidak sholat, agamanya rubuh. Seperti rumah tidak ada tiang. As-sholatu dari sholat iku miftahu kulli khairin, dadi kuncine saben-saben kebagusan. Sholat itu kunci semua kebaikan. Karena sholat ini menurut Imam Ghazali mempunyai rahasia-rahasia ya, siri-siri yang dibahas dalam kitab Ihya. Sholat ini mempunyai berbagai macam siri ya. Makanya disebut dengan imad, pokok, tiang ya. Sebab di dalam sholat ini mencakup semua kebaikan. Sholat itu yang sangat penting ada nilainya apa? Tawadhu. Orang sholat ini kan menunduk, diem, tawaduk. Walaupun jenderal tidak boleh sholat sambil ini ya. Walaupun presiden sholat menunduk, hadap ke bawah. Ini sholat ini kan mengajari orang untuk tawaduk,
ruku, sujud ya, giat. Kan nggak boleh sholat itu mbak lembean, tegas, duduk, ruku ya. Menghamba. Puncak dari sholat itu menundukkan kepala, wajahmu. Manusia ini kan wajah ini organ paling penting. Ditaruh di lantai. Lantai ini kan tempatnya kaki. Jadi ketawaduan tertinggi sudah. Kalau sudah kepalamu taruh di tempatnya kaki ya. Makanya sholat ini penting sekali. Mengajarkan orang hidup yang tawadhu ya. Asar sujud itu ya tawadhu itu. Orang muslim harus tampak efek dari sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak di wajahnya bekas sujud. Ini yang tampak bukan berarti kepalanya harus gosong, batu hitam, kayak silite wajan. Bukan itu. Asar sujud itu tawadhu itu. Efek dari sujud itu kerendahan hati. Bukan jidat hitam. Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi itu jidatnya tidak hitam. Nggak ada kok hadis yang meriwayatkan Kanjeng Nabi jidatnya bendul. Nggak ada. Kanjeng Nabi jidatnya gosong. Tidak ada. Saya melihat orang-orang hebat seperti Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, ahli hadis, itu jidatnya nggak hitam. Saya lihat Kiai Hamid jidatnya nggak hitam. Jadi efek sujud itu bukan di jidat. Efek sujud itu dalam perilaku. Efek sujud itu adalah sikap tawadhu ya. Itu yang penting. Kalau jidat hitam ditutup ya iso. Ndasmu tutuk ireng. Jadi efek sujud itu bukan jidat yang hitam, tapi hidup yang tawadhu, rendah hati. Itulah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Selanjutnya Rawat Tabrani, as-salatu fil masjidil haram bimi'ati alfi salatin. As-salatu tay ganjarani salat fil masjidil haram indal masjidil haram iku bimi'ati alfi salatin kelawan 100.000 salat. Orang salat di Masjidil Haram di Mekah pahalanya setimpal 100.000 kali lipat. Jadi kamu sholat 1 rakaat di Masjidil Haram dibanding sholat di Indonesia 100.000 kali lipat. Bayangin ya, 100.000 kali biro. Sehari kamu sholat berapa kali? 5 kali. Berarti setahun berapa kali? Kamu hitung lah. Umpamanya 5 kali 365. Ya itu sekitar hampir 2.000 1 tahun. Padahal 1 hari saja 1 kali saja sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dibanding di luarnya Masjidil Haram. Makanya semua orang Islam ini kepingin ke Mekah. Kita semua ini kepingin umroh, kepingin haji. Karena apa? Sholat di sana ini tingkatannya 100.000. Bayangin ya, 100.000 kali. Ini sama dengan berapa tahun kira-kira ya? 1 tahun aja kita sholat, makanya sholat zuhur 1 tahun berarti ya 365 kali kan. 10 tahun 360. Wah, sama dengan sholat 30 tahun ya. Lebih, tidak terkira. Artinya pahalanya ini sedemikian besar.
Makanya bisnis umroh ini selalu menguntungkan, sebab tidak ada matinya. Sekarang ada COVID ini turun, tapi semua orang masih kepingin ya. Kalau dibuka, orang pasti kepingin ke Mekah. Bukan untuk rekreasi. Kalau rekreasi di tempat lain banyak, tapi pahalanya inilah yang tidak terhitung. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Tapi 100.000 kali lipat. Wassalatu ta sholat fi masjidi ing dalam masjid ingsun, maksudnya Masjid Nabawi Madinah, iku bi alfi sholatin kelawan 1000 sholat dibanding dengan selain di Madinah. Jadi sholat di Madinah 1 rakaat sama dengan sholat di Indonesia 1000 rakaat ya. Maka Mekah Madinah ini top ya. Mekah 100.000, Madinah 1000 bandingannya. Wa budi wa sholatu ta sholat fi Baitul Maqdis ing dalam Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Palestina iku bi khamsi mi'ati sholatin kelawan bandingan 500 sholat. Jadi 3 tempat ini spesial, Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Saya alhamdulillah sudah pergi semua. Saya pergi ke Masjidil Aqsa 2 kali, tahun 2005 dan 2010. Tempatnya sebetulnya indah ya, tapi sayangnya hari ini masih dikuasai Yahudi, masih dikuasai Israel. Seandainya sudah bebas, kita pasti kepingin ke sana ini. Masjidil Aqsa hari ini masih dikuasai Zionis. Ini fadilahnya 500 kali. Yang paling gede adalah Masjidil Haram. Muga-muga kabeh ditakdir bisa ke Mekah. Kita semua ingin bisa dimudahkan ke Mekah ya. Berkali-kali. Muga-muga diparingi rezeki. Amin Allahumma amin ya. Mekah, Madinah, pahala di situ berlipat ganda, dosa juga sama deh. Makanya di situ jangan sampai orang maksiat ya. Cobaannya juga berat. Pahalanya besar, dosa juga besar. Maka di sana orang ya setannya yo gede-gede. Yang lebih cocok ini ya orang Indonesia ini ke Mekah 10 hari, 15 hari pulang. Sebab orang kalau sudah mukim di Mekah, suwe-suwe itu melenger, gak sergap. Saya punya teman mondok di Mekah. Dia bilang, sudah jangan mondok di sini. Saya bilang, kenapa? Ya orang Indonesia itu kalau baru datang sergap orang Mekah, kelihatan Ka'bah nangis 2 hari, 3 hari, seminggu. Tapi mulai saulan, mulai beling, mulai ngeluyur. Setahun kadang masjid wis blenger. Kaya azan remi. Ya niku akeh setane aja. Tapi kalau orang ke sana sebentar, itu kan semangatnya tinggi. Jadi kamu walaupun tidak mondok di Mekah, tidak apa-apa. Yang penting kita selalu ingin beribadah di Mekah. Rawal Tabrani. Selanjutnya as-salatu bunyi alayya nurun ala sirat. As-salatu ta maca sholawat alayya ing atase ingsun iku nurun dadi cahaya. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya, maksudnya
pahala baca sholawat di hari kiamat itu seperti cahaya yudhi'u ala sirat, yang akan menerangi perjalanan kita di atas siratal mustaqim. Manusia ini kan, kita semua ini besok hari kiamat dibangkitkan, dihisab, terus berjalan melewati siratal mustaqim. Lah orang yang ahli baca sholawat, orang yang memperbanyak baca sholawat, itu akan diterangi ya. Orang ini kalau terang kan bisa milih jalan. Tapi lek peteng kesandung. Lah lek kesandung kayak ngono rek nyemplung nang neraka. Karena sirat ini ada di atas neraka. Jadi kalau kesandung nyemplung. Makanya perbanyaklah membaca sholawat ya. Sebab sholawat ini akan jadi kunci keselamatan, baik di dunia sampai di akhirat. Kenapa sih kita ini kok baca sholawat? Apa Nabi itu gak selamat kok didoakan? Allahumma sholli, ya Allah berilah rahmat, wassalim, dan keselamatan. Apa kanjeng Nabi tidak selamat? Lu kanjeng Nabi ya full selamat. Kita ini bersolat pada Nabi ini untuk kembali kepada kita. Coro ibaratnya jeding penuh, diisi supaya apa? Amber. Lo kita ini mengharap ambernya inilah, luapannya inilah. Kanjeng Nabi ini kalau ibarat jeding full, rahmatnya full. Kita bersolawat ini supaya full ini meluber ke kita ya. Sesungguhnya kita baca solawat itu mendoakan kita sendiri. Karena kita bersolawat akan mendapat 10 kali lipat. Siapa orang baca solawat 10 kali, dia mendapat solawat 100 kali, 10 kali lipatnya. Makanya perbanyak baca solawat. Meneng-meneng gitu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa satu hari 1000, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Meneng-meneng gitu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kalau bisa satu hari 1000. Hari Jumat dinaikkan 10.000. Siapa orang sehari baca sholawat 1000 ya, amalkan 1000 sallallahu alaihi wasallam. Medan dindi melaku sallallahu alaihi wasallam. Bet nopo sallallahu. Pokoknya menang sallallahu alaihi wasallam. Menang pasar, menang dindi 1000 kali. Hari Jumat 10.000 kali. Jadi kunci keselamatan dia. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Barokahnya sholawat pada kanjeng Nabi. Jadi hendaknya kita ini rajin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menang-menang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat ya. Sholawat itu akan membuat kita selamat nanti di hari kiamat. Faman mengkotai sabani wong iku sholat mojo sholawat sopaman. Siapa membaca sholawat? Aliyah ingatasi ingsun yaumal jum'ati dalam dina Jumat. Siapa orang baca sholawat pada hari Jumat, samanina kawan 80 apa nih marrotan ambalan. Siapa baca sholawat 80 kali, ghufirat mengkoden sepuro lahu maring man apa dzunubu samanina aman dosone 80 tahun. Waduh, ini hari Jumat. Perhatikan, hari Jumat itu hari yang penting untuk membaca sholawat. Siapa orang baca sholawat pada hari Jumat 80 kali ya. Ini biasanya dilakukan ba'dal asar ataupun pagi juga boleh. Siapa orang membaca sholawat 80 kali pada hari Jumat, maka dia diampuni dosanya 80 tahun. Dosa kecil ya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya tidak ada alasan kita jangan sampai malas membaca sholawat.
Wis sholawati terserah. Mau yang panjang boleh sholawat nariyah. Lebih panjang lagi sholawat masyisiyah, sholawat dan lain-lain. Ada ratusan teks sholawat. Yang sedengan ya sholawat nariyah atau sholawat munjiat. Dua sholawat ini paling populer. Kalau kamu bisa wiritannya ya sholawat nariyah atau sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Harus hafal. Sholawat munjiat ini wiritannya kiai-kiai. Ayah saya dulu wiritannya ini sholawat munjiat ini. Terutama malam Jumat. Kalau kamu punya hajat, mau tes, mau ujian, mau apapun, baca sholawat munjiat malam Jumat 1000 kali. Siapa orang baca sholawat munjiat 1000 kali pada malam Jumat, maka insya Allah 99,9% urusannya dikabulkan oleh Gusti Allah. Jadi malam Jumat sing akeh maca sholawat munjiat. Boleh sholawat nariyah juga bagus. Sholawat nariyah setiap hari pagi sore baca sholawat nariyah 11 kali. Kalau bisa setiap ba'da sholat baca sholawat nariyah 11 kali. Siapa orang baca sholawat nariyah 11 kali setiap ba'da sholat, maka dia akan dimudahkan rezekinya. Jadi wong sing dagang, wong sing bisnis, wiritane sholawat nariyah nih. Sebab Allah ini memberikan ya lantaran sholawat nariyah ini mujarab ya. Saya melihat orang ahli sholawat nariyah itu rezekinya top, lancar. Apalagi kalau kamu kuat 4.444 kali. Ini top ini. Dosis tertingginya itu 4.444. Dosisnya sholawat nariyah. Guru saya dulu ngijazahkan begitu. Kalau bisa wiritan sholawat nariyah 4.444. Papat beng, papat, pat, pat, pat. Ini kalau kamu ada hajat penting baca ini 4.444. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Contoh ini saya kemarin mau beli tanah itu yang di depan SD itu, nggak punya uang saya. Bismillah, saya ajak baca sholawat nariyah. Alhamdulillah, Allah itu memberi cara yang gampang. Del saya oleh duit. Kemarin ada tanah dijual itu saya bismillah, baru ke sholawat nariyah 4.444. Ini mujarab ya. Siapa orang punya hajat penting, bacalah sholawat nariyah 4.444. Ini saya sudah membuktikan. Ya terakhir kemarin kita beli tanah itu, tiba-tiba ada orang jual tanah. Bismillah, saya sebetulnya nggak punya uang. Coba yakin sholawat nariyah 4.444. Allah beri langsung gampang. Kalau tidak kuat, ini boleh dibaca bareng-bareng ya. 4.444 bisa dibaca anak sapondok. Umpamanya ini ada anak 200, ya berarti dibagi 200. Per orang dapat berapa? 200 kali berapa? 200 kali 20 berapa? Sudah 4.000. Jadi kalau anak 200 ya satu orang bisa 21 ya selesai sudah. Ini pentingnya sholat nariyah. Kalau tidak kuat, gak nemu konco, dikurangi 4 menjadi 444. Kok sih kan duwe konco rek? Ya wis dikurangi 4 maneh 44. Kok 44 sih kabotan? Ojo dikurangi 4. 44 dibagi 4
menjadi 11. Pecahan terkecilnya 11. Kalau kamu wiritan sholat nariyah 11 setiap hari, insya Allah ya, semua urusannya tanhallu bihil uqad, semua keruwetannya diudari, dilonggarkan ya. Wa tanfariju bihil kurab, kesedihannya dihilangkan. Wa tuqdha bihil hawaij, kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Moga-moga semua kita dicukupi Allah Subhanahu wa ta'ala.